giveaway. Caranya yaitu menulis poin-poin penting atau poin-poin penting yang menarik, poin-poin penting atau poin-poin menarik selama talk show berlangsung, diketik di IG story. Nanti di-tag ke @hmkupi. Nanti yang paling menarik akan dipilih oleh panitia untuk mendapatkan hadiah. Ya, karena cek halo, ya cek nggak ada, jadi kita kalau kita mau tetap sebentar lagi acara akan dimulai ya. kita kirim-kirim. Silakan dipersiapkan dulu mungkin catatannya. Jangan lupa bagi yang baru hadir untuk mengisi presensi, linknya ada di kolom chat. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 15.30, mari kita buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Departemen Pendidikan Kimia yang diwakilkan oleh Bapak Muhammad Nurul Hana MPD, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Kimia Saudara Sultan Hadi Prabowo, yang terhormat Kak Rena Zain selaku narasumber pada hari ini, dan yang saya banggakan semua peserta Inspiring Chemist Talk pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Virial, mahasiswa Pendidikan Kimia UPI yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelum itu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inspiring Chemist Talk atau disingkat ICT merupakan acara yang rutin diadakan oleh HMK FMIPA UPI yang bertujuan untuk memotivasi mahasiswa mengenai beasiswa, S2 di luar negeri, dan prestasi dalam bentuk talk show. ICT merupakan rangkaian acara yang berlangsung selama 3 hari, dimulai pada hari ini, yaitu 17 November 2020, dan berakhir pada hari Kamis, 19 November 2020. Dengan subtema dan pemateri atau narasumber yang berbeda di tiap harinya. Untuk tema ICT pada kali ini yaitu The Seeker, Get Ready to Take Advantage of Big Bonus. Bicara tentang tema, bonus demografi itu adalah potensi pertumbuhan suatu negara di mana proporsi usia produktif atau usia kerja lebih besar dibanding usia non-kerja. Nah, untuk memanfaatkan bonus demografi ini, kita sebagai generasi muda dituntut untuk bisa berprestasi dan mencapai masa depan yang cemerlang. Maka dari itu, di sini kita mewadahi teman-teman agar bisa mendapat motivasi untuk mencapai masa depan yang cemerlang bersama narasumber-narasumber kita yang hebat. Sebelum beranjak ke acara berikutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Mohon maaf, untuk subtema ICT pada hari ini yaitu mandiri dan suka berkompetisi. Izinkan saya untuk membaca susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan, pembacaan tilawah, mendengarkan lagu himne kimia, sambutan Ketua Pelaksana ICT, sambutan dari Ketua BEM HMK FMIPA UPI, sambutan Ketua Departemen Pendidikan Kimia, talk show bersama narasumber, diskusi dan tanya jawab, pemberian plakat, penutupan dan doa, yang terakhir adalah sesi dokumentasi. Jadi pastikan kepada semua peserta untuk mengikuti acaranya hingga akhir. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu penyampaian tilawah yang Saudara Farhan Abdurrahman. Kepadanya saya persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها
أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق Allahul Azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Dan Allah Maha teliti dari apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih kepada Saudara Farhan Abdurrahman yang telah membacakan tilawahnya. Semoga menjadi berkah untuk yang membacanya dan untuk kita yang mendengarnya. Acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu himne kimia. Saya persilahkan kepada operator untuk memutar tayangannya. Abadilah namamu, himpunan mahasiswa kimia, berkibar bendera baktimu, mewujud nama keagunganmu. Tetap jayalah, tegar kemilau putra harapan Indonesia, mencipta kebanggaan bangsa. Sucilah harummu, menebar buana hati citra, laksana pohon kehidupan, menjunjung jiwa warga kimia. Banggalah hati karena namamu sejuk wibawa pribadimu. Damailah semua sejahtera. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana ICT yang akan disampaikan oleh Saudara Galih Wicaksono. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih
kepada teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan acara ICT ini hingga bisa berjalan baik sampai saat ini. Lalu tidak lupa saya ucapkan kepada teman-teman peserta dari berbagai daerah yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara ICT ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rena Zain yang luar biasa menyempatkan waktu untuk menghadiri acara ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nurul Hana sebagai pembimbing kemahasiswaan yang sudah membimbing kami agar acara ini berjalan dengan baik. Saya mewakili seluruh panitia memohon maaf di awal apabila nanti saat keberjalanan acara masih banyak kekurangan dari kami maupun dari segala macam teknisan. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan itu terjadi nantinya. Dari saya singkat saja. Selamat menikmati teman-teman. Apabila ada yang mau ditanyakan kepada narasumber, tanyakan saja. Ditunggu feedbacknya dari teman-teman semua agar acara ICT tahun depan lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Gan Wicaksono yang telah menyampaikan sambutannya. Berikutnya ialah sambutan dari Ketua BEM HMK FMIPA UPI yang akan disampaikan oleh Saudara Sultan Hadi Prabowo. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing kemahasiswaan HMK FMIPA UPI, Bapak Muhammad Nurul Hana, MSI. Yang saya hormati pemateri pada sore hari ini. Yang saya hormati para panitia dan peserta yang berbahagia tentunya. Alhamdulillah hari ini kita masih ditakdirkan untuk bertemu dan berkumpul, untuk belajar bersama, sharing dengan pemateri kita yang sangat luar biasa tentunya, meskipun secara maya, insya Allah, tapi tidak akan mengurangi ya nilai dan sesuatu yang akan kita dapatkan hari ini insya Allah. Baik, Alhamdulillah hari ini Inspiring Chemist Talk bisa terselenggara. Inspiring Chemist Talk ini adalah program kerja BEM HMK FMIPA UPI yang bertujuan untuk memotivasi dan menginspirasi mahasiswa untuk terus berprestasi dan berkarya, baik untuk dirinya, masyarakat di sekitarnya, atau bahkan bangsa Indonesia. Harapan saya tentu dengan adanya kegiatan ini, semoga kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, bisa terinspirasi, bisa termotivasi oleh para pemateri nanti ya, sehingga setelah adanya kegiatan ini kita lebih berani untuk berkarya, memberi banyak manfaat untuk bangsa Indonesia tentunya. Selamat menikmati jalannya kegiatan. Saya ucapkan selamat kepada seluruh panitia yang telah sukses mengadakan kegiatan ini setelah berusaha keras. Selamat sudah terselenggara, dan juga terima kasih untuk peserta yang sudah mengikuti, sudah mendaftarkan dirinya di kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dilancarkan sampai selesai nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Sultan Hadi Prabowo yang telah menyampaikan sambutannya. Berikutnya ialah sambutan dari Ketua Departemen Pendidikan Kimia yang diwakilkan oleh Bapak Muhammad Nurul Hana. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan keteguhan iman, dan semangat yang tentunya tidak henti-hentinya kita harus bersyukur. Di masa-masa pandemi ini, aktivitas himpunan mahasiswa ini masih luar biasa. Di minggu ini kurang tahu bahwa berapa kali harus memberikan sambutan,
pada berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Kimia. Dengan senang hati Bapak untuk selalu menyemangati Anda semua, para mahasiswa ini, kepada BEM, Himpunan Mahasiswa Kimia, yang selalu punya usaha-usaha dengan ide-ide kreatif untuk membangun mahasiswa kimia. Karena ini pada hakikatnya keberadaan Himpunan Mahasiswa Kimia, cita-cita para pendiri Himpunan Mahasiswa Kimia adalah untuk mengembangkan mahasiswa itu sendiri. Secara akademik, Anda akan dibimbing oleh dosen-dosen di jurusan pendidikan kimia. Tapi keorganisasian, kemandirian, keuletan, dan lain-lain, ini Anda bisa difasilitasi melalui Himpunan Mahasiswa Kimia. Sesuatu yang luar biasa, ini diskusi di sore hari ini, kelihatannya ICT ini, Inspiring Chemistry Talk, ini bukan bicara-bicara seperti di warung kopi, tapi ini bicara-bicara yang penuh dengan manfaat, yang penuh dengan niatan membangun diri, ya. Diawali dari membangun diri yang pada akhirnya akan membangun bangsa ini. Kita memang selalu harus bergaul dengan orang-orang atau komunitas-komunitas yang baik. Ya. Kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, maka kita akan ikut wangi, meskipun kita tidak membeli. Ya. Tapi kalau kita bergaulnya dengan pandai besi, ya, meskipun kita tidak ikut memukul-mukul besi yang membara itu, tapi baunya juga akan menempel pada badan kita. Artinya aktivitas seperti ini ketika kita berdiskusi dengan hal-hal yang membangun kita, menginspirasi kita, memotivasi kita, ikutilah. Ya. Tidak selalu kajian-kajian yang sifatnya keagamaan, tapi ilmu keduniaan pun diperlukan. Karena dengan bekal ilmu dunia, dengan bekal kehidupan yang sifatnya duniawi, kita bisa beribadah dengan baik. Ya. Aktivitas ini mudah-mudahan ini bisa terus dilaksanakan. Ya. Ini akan berlangsung 3 hari. Akan berlangsung 3 hari. Ini bagus sekali. Mudah-mudahan nanti diskusinya akan memberikan inspirasi kepada mahasiswa. Ini pesertanya mahasiswa-mahasiswa angkatan 2020 atau mahasiswa-mahasiswa termasuk mahasiswa angkatan lama atau semua mahasiswa di departemen ini, Saudara Galih. Ya. Siapapun pesertanya, sebetulnya ini mudah-mudahan departemen sangat berharap kisah-kisah sukses, ya, atau pengalaman-pengalaman sukses para pembicara ini bisa menginspirasi Anda. Selanjutnya tidak cukup, ini hanya menginspirasi, tapi kita semua harus berani mencoba. Ya. Berani mencoba. Nah, tidak juga hanya mencoba, tapi harus berikhtiar dengan usaha-usaha yang menuju kepada keberhasilan itu sendiri. Setelah kita mencoba, diikuti dengan ikhtiar, sertai dengan doa. Jangan lupa, kita selalu memohon kepada pencipta kita semua. Nah, dan setelah itu baru kita bertawakal. Ya, kita bisa menerima apapun keputusan Allah. Ya. Nah, ini penting bagi kita semua. Tidak semua yang kita anggap baik itu baik di hadapan Allah. Tapi kita harus meyakini bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Apa yang terjadi pada diri kita adalah yang terbaik. Namun tidak bisa keberhasilan itu tanpa adanya ikhtiar, tanpa adanya usaha. Nah, di hari ini dan 2 hari ke depan mudah-mudahan ini para pembicara betul-betul bisa menginspirasi, memotivasi para mahasiswa bahwa
Di luar sana ada sesuatu yang perlu kita cari. Ya. Di luar sana ada yang perlu kita pelajari. Kita tidak cukup mendapatkan dengan apa yang ada di sekitar kita saja. Ya, sekali lagi terima kasih ini kepada pembicara yang hadir hari ini dan di hari-hari berikutnya. Terima kasih juga kepada Himpunan Mahasiswa Kimia, BEM, dan juga panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Insya Allah ini akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Dan sukses selalu, selamat untuk beraktivitas. Mudah-mudahan Allah meridhoi aktivitas kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nurul Hana yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yaitu pembacaan CV moderator sebagai berikut. Nama Sophie Alawiyah, alamat Geger Kalong, Bandung, Jawa Barat. Tanggal lahir 21 Desember 2000. Nomor telepon 0877 3665 3863. Instagram @sophieawaliyahhebate_. Alamat email sophie.alawiyah@upi.edu. Pendidikan SMA IT Al-Multazam 2016 hingga 2018, Universitas Pendidikan Indonesia 2018 hingga sekarang. Organisasi dan kepanitiaan, Ketua Bidang Adkesma FPMIPA UPI 2020, Kementerian Adkesma BEM Rema UPI 2020, Ketua Bidang Advokasi dan Politik BEM HMK FPMIPA UPI 2020, Public Relation Volunteer Senyum Desa Korwil Bandung Raya, UPI Volunteer COVID-19 2020, LDK UKDM UPI 2020, KPU Rema UPI 2020. Prestasi, penerima beasiswa afirmasi Pendidikan Menengah Jabar, Program Akselerasi 2016 hingga 2018. Makalah terbaik SMA IT Al-Multazam 2018. Penerima manfaat Yulik Bandung 2019 hingga 2020, semifinalis LKTIN UMS 2020, peserta seleksi regional Kemah Budaya Kaum Muda 2020. Untuk selebihnya bisa teman-teman baca di layar. Nah, baik, karena telah sampai pada tahap ini, maka acara saya serahkan kepada moderator. Kepada Teh Sophie Alawiyah, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Firial. Suara saya jelas? Suara saya terdengar dengan jelas kan? Ya, terdengar. Jelas. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Inspiring Chemist Talk di hari pertama dengan pemateri atau narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Sophie Alawiyah dari jurusan Kimia 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini insya Allah saya akan memandu jalannya acara kita pada sore hari ini. Nah, pasti teman-teman juga sudah tahu ya melihat pada publikasi yang telah panitia berikan, yaitu pada sore hari ini kita akan mencoba berdiskusi dan bertanya-tanya seputar pengalaman dan juga prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh narasumber kita, yaitu Karena Zain. Nah, sekarang izinkan kami dari panitia untuk meng-share CV beliau dan saya akan bacakan untuk CV beliau narasumber kita pada sore hari ini. Kepada teman-teman boleh dibantu untuk share screen. Oke, narasumber kita pada sore hari ini yaitu Karena Zain. Beliau lahir di Majalengka 2 Juni 1995. Nah, ada emailnya, barangkali teman-teman akan butuh kepada Karena Zain ya. Boleh ditulis zainrena@gmail.com. Nah, di sini Karena itu mempunyai kemampuan dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan juga Korea. Nah, teman-teman pasti banyak ya yang suka Korea. Nah, ternyata Karena itu bisa gitu berbahasa Korea. Nah, di sini ada pendidikannya, riwayat pendidikannya. Untuk S1, yaitu S1 di pendidikannya, bidang pendidikan, di Departemen Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Indonesia, dan S2 di Kangwon National University, Korea, mengambil Master of Education. Nah, di sini ada pengalaman-pengalaman beliau.
banyak sekali ya, jadi saya tidak akan menyebutkan semuanya, teman-teman bisa membaca pada layar yang ditampilkan oleh rekan-rekan panitia. Nah, di sini saya akan membacakan yang paling terbaru saja, yaitu reviewer jurnal orbital, jurnal pendidikan kimia, dan ada juga mentor research exhibition di Intection. Nah, di sini ada publikasinya banyak sekali ya, ada buku, ada artikel jurnal, ada juga proceeding, dan ada juga conference internasional, dan ada juga poster presentation. Nah, di sini saya coba bacakan satu-satu, tapi tidak akan semua ya. Nah, di sini ada book chapter. Untuk book chapter dengan judul Rice and Rice Straw Production, Cultivation, and Uses. Terus di sini juga ada jurnalnya yang berjudul Blue Phosphorescence, Iridium 3 Complex, achieved with over 30% external quantum efficiency. Terus ada juga di sini proceedingnya yang berjudul an R package implementing gradients, descents, and its variants for regression tasks in information technology, information system, and electrical engineering, ICTC. Nah, terus ada juga international conference. Untuk international conference-nya di sini berjudul sama dengan proceeding-nya. Nah, di sini juga ada poster presentation. Di sini Masya Allah banyak banget ya teman-teman, jadi saya tidak membacakan semuanya karena ini bisa sangat lama dengan membacakan prestasi narasumber kita ya. Keren banget soalnya. Nah, di sini ada poster presentation yang berjudul Development of Blue Phosphorescence Material for Organic Light Emitting Diets with High Efficiency. Dan ada juga pengalaman internasionalnya yang tidak kalah banyak gitu ya. Ada Honorary Ambassador for Gangwon-do Culture Exchange Festival 2019. Nah, di sini ada penghargaannya. Penghargaannya juga banyak banget. Teman-teman bisa lihat pada layar, banyak sekali penghargaannya. Penghargaan beliau ada pada bidang lomba karya tulis ilmiah, menjadi runner-up, seperti itu ya. Ada Best Prototype, ada juga Islamic Paper Challenge, ada juga Best Poster, ada juga Top 5 Best Pertamina Youth Ecopreneur Competition, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada Research Grant and Project Fund, yaitu salah satunya penelitian unggulan perguruan tinggi negeri PUPTN dari Kementerian Sains dan Teknologi dengan judul pemanfaatan limbah sekam padi menjadi Advanced Nano Fertilizer, studi transformasi silikat menjadi spherical whole structure, nitrogen, fosforus, kalium, silikat, nanopartikel. Nah, di sini ada pengalaman mengajarnya juga karena Kak Arena itu tadi sudah disebutkan merupakan sarjana dan juga master di bidang pendidikan, di antaranya pengalaman mengajarnya mengajar matematika dan kimia di lembaga private HIS. Ada juga mengajar matematika dan kimia di lembaga private juara kelas dan mengajar bahasa Inggris di lembaga private R&D. Dan di sini juga ada pengalaman volunteer, yaitu salah satunya menjadi anggota program desa binaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Penalaran Ilmiah Mahasiswa atau LEPIM UPI. Nah, itu ya teman-teman, Masya Allah banyak banget CV beliau, prestasi-prestasi beliau di berbagai bidang, baik itu bidang volunteer tadi ya, bisnis, dan poster, dan lain-lain, pokoknya banyak banget. Boleh kepada Kak Rena untuk cek sound-nya dulu, Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar deh. Oh ya. Oke, Teteh. Tadi melihat dari CV Teteh ya, jika dilihat tadi Teteh mempunyai kemampuan dalam 3 bahasa nih ya, bahasa Indonesia, Inggris, dan juga Korea. Boleh dong Teh sambut atau perkenalkan diri Teteh menggunakan bahasa Korea kepada kita. Oke. Tapi ya mungkin ada pronunciation yang mungkin kurang bagus dulu gitu ya. Oke. 안녕하십니까? 저 레나 자연입니다. 저 지금은 발표하겠습니다. 네. 오늘 반갑습니다. 처음인데 근데 너무 반가워요. HMK 김연.
Oke, teman-teman di sini yang penyuka Korea ada yang tahu nggak artinya? Boleh dong Teh bantu translate juga karena kita masih belum paham. Mungkin banyak di sini yang Moderatornya yang mentranslate. moderator yang bisa translate, Pak. Tanggung jawab moderator itu mentranslate. Moderatornya bisa translate kata Bapak. Moderator kurang suka Korea, Pak, jadi belum tahu nih. Boleh Teh coba translatekan juga, boleh ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga boleh. Bahasa Indonesia saja ya. Nah, jadi perkenalkan saya Rena Jaen. Hari ini adalah pertama kali lihat adik-adik tingkat 2020 dan yang muda-muda. Nice to meet you gitu lah. Intinya Bangoboyo kan pasti mungkin bagi orang-orang yang ke Korea mungkin sering dengar. Ya, seperti itu. Oke. Teh, di sini kan kita berbicara tentang kita kurang lebih di sini akan membedah nih pengalaman Teteh, baik itu dalam mengejar prestasi dan juga tadi ada beasiswa profesor ya, jika tidak salah Teh. Nah, di sini sebelumnya saya mau mengingatkan dulu ya kepada teman-teman peserta, jangan lupa membuat resume dan nanti tolong di-share di Instagram story-nya dan tag HMK, dan yang beruntung nanti bisa dapat door prize. Nah, ini sedikit FYI juga ya Teh, mohon maaf. Jadi di sini tuh pesertanya tuh bukan hanya dari UPI, bukan hanya dari kimia, dan bukan hanya satu angkatan. Di sini ada juga yang dari Malaysia, ada juga yang dari universitas-universitas bahkan di luar Pulau Jawa. Seperti itu Teh. Jadi ini keren banget sih ya, Inspiring Chemist Talk yang diadakan oleh HMK bisa go internasional ternyata ya. Ternyata pandemi tidak hanya berefek negatif gitu ya. Kita bisa bersilaturahmi gitu dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Langsung saja Teh, saya ingin bertanya, melihat tadi prestasi Teteh, terus juga pengalaman-pengalaman yang luar biasa, saya ingin tahu sebenarnya apa sih Teh pengalaman Teteh untuk dulu tuh awal untuk bisa sampai kepikiran daftar beasiswa, terus juga untuk berprestasi mengikuti berbagai lomba yang luar biasa banyaknya, itu tuh apa Teh gitu, apa motivasi Teteh awalnya? Boleh dong Teh sharing kepada kita. Oh iya baik, terima kasih atas pertanyaan. Jadi sebenarnya pas awal-awal itu pasti tingkat pertama itu kita masih galau-galau ya, masih meraba-raba seperti itu. Nah, tapi alhamdulillahnya HMK Kimia itu senantiasa memberikan fasilitas seperti itu, fasilitas dari banyak narasumber seperti LKM, kemudian seperti ICT. Dulu ada juga semacam seminar-seminar motivasi seperti itu. Nah, selalu digembleng sama HMK itu pas waktu LKM itu dengan berbagai macam narasumber sehingga kayak terinspirasi seperti itu. Nah, jadi kalau saya setiap saya ada waktu dan diundang ke HMK itu sangat suatu kebanggaan tersendiri karena dulu saya juga pernah ada di posisi adik-adik gitu. Jadi saya dulu pernah mencari suatu inspirasi, mencari suatu motivasi juga. Nah, kesempatan kali ini saya mungkin tidak bisa memberikan banyak inspirasi atau motivasi, tapi hanya memberikan sedikit pengalaman. Nah, dulu itu kenapa bisa beasiswa ke Korea? Dulu tuh alhamdulillahnya itu UPI itu sangat luar biasa, kakak tingkatnya waktu itu dari biologi kalau nggak salah. Juga pernah S2 di kampus saya di Korea seperti itu. Nah, kakak tingkat itu sangat luar biasa, perannya itu di sana itu sangat menjadi salah satu mahasiswa terbaik juga di sana, sehingga profesor-profesor di kampus saya itu percaya ke UPI seperti itu, sehingga merekrut kembali mahasiswa yang lainnya dari biologi, kemudian alhamdulillah ada profesor kimia juga yang meng-hire studentnya juga. Waktu itu sebelum lulus saya dapat informasi dari waktu kepala departemen kimia untuk Pangmal Muzakir waktu itu, untuk katanya ada seleksi untuk S2 di sana seperti itu. Nah, waktu itu kita beberapa teman-teman saya juga apply, kemudian seleksi beberapa tahap, dan alhamdulillah seperti itu. Nah, jujur saya sangat berterima kasih kepada UPI, kepada pendidikan kimia, kepada HMKK sendiri yang sudah memberikan banyak fasilitas kepada mahasiswa-mahasiswanya, asal kita ada kemauan gitu, ada kemauan untuk
mencari dan mau berusaha seperti itu. Kita semua pasti bisa. Oke, berarti emang dulu tuh terfasilitasi oleh HMK dan ternyata siapa sangka gitu ya sekarang Teteh yang justru memotivasi kita selaku adik tingkat Teteh di HMK gitu ya Teh. Nah tadi berbicara tentang seleksi, ya tadi ada seleksinya katanya tuh untuk beasiswa di Korea itu. Dulu seleksinya di pas saat Teteh apply itu kalau boleh tahu apa aja ya Teh. Jadi barangkali nih atau mungkin Teteh punya updatean yang terbaru gitu ya untuk dapat beasiswa yang serupa atau yang ke luar negeri, itu biasanya apa saja yang kita butuhkan gitu Teh untuk apply ke luar negeri? Oh, baik. Nah, jadi untuk ada profesor scholarship ini sebenarnya ada beberapa tahapan tergantung profesornya ya. Jadi kalau misalkan ada circle seperti ini, nah alhamdulillah kan UPI ada circle juga ke sana. Nah, terlihat bahwa track record UPI itu bagus, maka tahapannya itu profesornya itu hanya di interview dan juga ngasih dokumen seperti CV dan esai seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman saya itu untuk profesor scholarship ini bisa dicari dengan pertama ada beberapa teman juga yang pengalamannya itu pertama kalau teman-teman itu dikontak profesornya seperti itu. Jadi mereka men-searching ke web universitasnya, misalkan teman-teman ada yang ke Jepang, Koreanya kan udah berbagai macam universitas kan. Tinggal buka web universitasnya. Web universitas kan pun Korea juga ada yang versi bahasa Inggrisnya kok, jadi tidak usah khawatir. Nah, di sana ada informasi tentang universitasnya, kemudian ada di web departemennya itu ada list profesor seperti itu. Nah, di list profesor itu kita bisa tahu nih research interest kita di mana, keinginan yang linear kita itu seperti apa. Misalkan ada teman-teman di sini yang misalkan kimianya di misalkan topik biokim seperti itu. Nah, cari profesor-profesor yang di kimia biokim seperti itu. Nah, di sana itu sangat banyak seperti itu. Nah, tinggal setelah itu bisa dikontak profesornya. Biasanya kan di departemen itu, di web departemen itu pasti ada emailnya. Nah, email profesornya ini kita langsung chat, tapi chatnya kita juga harus hati-hati, itu kan kita baru. Nah, biasanya teman-teman saya itu ngechatnya itu bilang kalau mereka itu tertarik dengan research profesornya seperti itu. Nah, sebelum kita nge-email pasti kita teliti dulu dong riset tentang penelitian profesor itu tentang apa sih gitu. Meskipun kita tidak mengerti jauh, tapi misalkan ada beberapa topik yang paham nih, berarti profesornya teliti tentang misalkan tentang protein apa, misalkan tentang apa. Nah, kita tinggal misalkan ini kayaknya menarik seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu penelitian profesor kita itu topiknya seperti apa dan meneliti apa. Nah, kemudian kontak profesornya. Setelah kontak profesor itu di sana kita cantumkan CV juga biasanya teman-teman. Cantuman CV dan juga menyatakan bahwa keinteresan kita terhadap topik profesornya itu. Kemudian apakah ada lowongan mahasiswa postgraduate di sana seperti itu. Nah, jika profesornya tertarik dengan CV kita, biasanya profesor langsung membalas seperti itu. Oh, boleh misalkan ada lowongan nih, ada dana riset, bisa kamu jadi mahasiswa saya misalkan seperti itu. Nah, setelah dapat konfirmasi dari profesornya, profesor ini memberikan tahapan selanjutnya. Pertama bisa interview, kemudian juga tesnya itu bisa berupa profesor memberikan topik A, misalkan topik penelitiannya ini silahkan kamu cari di berbagai jurnal, kemudian presentasikan seperti itu. Jadi tergantung profesornya. Oke, berarti Kak kalau tadi berdasarkan yang Kakak ceritakan ya, berarti di saat kita apply beasiswa ini tuh secara tidak langsung kita juga harus mempunyai komitmen kuat gitu ya. Soalnya kayak kita ngajuin, terus kita juga harus nyari tahu profesor yang bersangkutan itu research-nya di mana, seperti itu ya Kak? Ya, betul. Jadi kita sebelum mengkontak profesor itu kita harus tahu betul riset bidang apa profesor itu. Oke, berarti saya izin bertanya lagi ya, beasiswa profesor ini tuh lebih ke jadi kita tuh cari profesor yang kita interest gitu atau kita tertarik di bidangnya, terus kita coba chat dan bertanya apakah ada ibaratnya kayak
seat gitu ya, seat untuk postgraduate di sana, seperti itu ya, Kak? Ya, itu yang option pertama. Option yang kedua bisa ada circle tertentu. Jadi ada pengumuman biasanya, ada poster juga kadang-kadang, tapi itu sangat terbatas seperti itu. Jadi ada profesor di sana buat poster bahwa ada lowongan, misalkan di lab inorganic chemistry di Hangwon National University misalkan seperti itu, dengan gaji sekian, kemudian bekerja misalkan menawarkannya ada yang untuk master, ada yang untuk PhD seperti itu. Nah, jadi ada dua option yang bisa itu apakah dengan bisa sosial media seperti itu ya, jadi ada saling share gitu, ada informasi melalui poster itu, atau misalkan memang kitanya yang action tersendiri langsung ke profesornya seperti itu. Berarti bisa aja kita yang mencari, atau jika kebetulan kita lihat gitu ya poster-poster dari departemen tertentu yang kebetulan bisa kita apply, berarti kita juga bisa seperti itu ya. Ya, jadi betul. itu lebih gimana caranya kita mencari, kalau emang kita niat mungkin ya kita bakal berusaha mencari gitu ya beasiswa-beasiswa yang ada, karena mungkin banyak juga ya Kak beasiswa S2 di luar negeri gitu. Oh iya, sangat banyak. Kalau misalkan kita itu ada kan berbagai macam negara juga punya government scholarship ya. Jadi misalkan kalau di Korea itu ada namanya KGSP gitu. Nah, itu dari government, dari pemerintah Korea sendiri. Nah, itu juga kalau government scholarship itu keuntungannya itu beasiswanya lebih besar, dan tapi seleksinya juga lebih complicated gitu. Tapi kalau misalkan profesor scholarship ini relatif lebih mudah gitu. Jadi tadi kan kita langsung ke profesor dan tahapannya memang tidak terlalu sulit seperti itu. Kemudian juga tapi kekurangannya itu dan scholarship-nya itu lebih kecil dibandingkan government scholarship. Kalau government scholarship itu kan mereka pesawatnya juga ditanggung, kemudian juga tuition fee, biaya hidup, sampai di sana itu ada program bahasa. Nah, kalau profesor scholarship ini kita tidak ada kelas bahasa seperti itu. Jadi langsung ke sana, langsung belajar seperti itu. Nah, kalau tadi KGSP itu yang government scholarship itu sebelum masuk ke universitasnya mereka biasanya 1 tahun belajar bahasa Korea. Nah, kalau profesor scholarship kita langsung masuk, misalkan postgraduate-nya untuk master, kita langsung jadi mahasiswa master di sana. Kemudian belajar bahasa Korea sendiri itu jadi mata kuliah. Jadi mata kuliah misalnya semester 1, semester 2 itu ada kelas Korea, tapi 1 minggu hanya 3 jam. Tapi pembelajaran di Korea sendiri, meskipun kita secara secara namanya itu mahasiswa internasional gitu, tapi tidak semua kelasnya itu internasional, jadi jangan berharap. Jadi jangan berharap semuanya internasional seperti itu. Jadi ada beberapa profesor yang memang tidak mau menggunakan bahasa Inggris, jadi di kelasnya tetap bahasa Korea, tapi pas ujiannya tetap bahasa Inggris Korea gitu. Berarti itu tantangan tersendiri ya gitu di saat profesor tidak menginginkan gitu ya kita menggunakan bahasa Korea. Nah, berarti Kak kurang lebih nih dari cerita Kakak yang membuat Kakak tertarik di beasiswa ini dulu apa? Jadi kayak kenapa sih harus memilih beasiswa profesor di antara beasiswa-beasiswa lain untuk ke luar negeri atau mungkin untuk lanjut S2? Oh, yang pertama itu relatif kemudahannya. Relatif mudah itu saya dapat beasiswa ini sebelum saya lulus. Jadi waktu itu saya bahkan sebelum saya sidang waktu itu. Jadi sebelum sidang itu sudah ada panggilan, sudah ada interview dan sebagainya, kemudian diterima, baru kemudian beberapa hari kemudian sidang, dan 3 bulan setelahnya itu saya berangkat ke Korea seperti itu. Nah, jadi relatif lebih mudah. Yang kedua itu kita bisa cepat untuk kuliah seperti itu. Kalau misalkan government scholarship itu kan kita harus belajar bahasanya dulu 1 tahun, baru kemudian dan tahapan untuk lolos government scholarship itu umumnya itu memang tidak mudah, ada beberapa tahap, dan kemudian itu bisa sampai 1 tahun proses seleksinya saja. Kalau saya kan hanya beberapa minggu, beberapa bulan seperti itu seleksinya. Tapi kalau misalnya government scholarship itu bisa hampir 6 bulan sampai 1 tahun seperti itu. Jadi itu baru proses
admission-nya atau pendaftarannya hampir 6 bulan atau 1 tahun, kemudian proses bahasanya juga, kelas bahasanya 1 tahun, kemudian baru kelas. Itu sangat lama seperti itu. Tapi kalau for scholarship, meskipun beasiswa memang tidak terlalu banyak, tapi lebih cepat. Jadi untuk teman-teman yang mau pengen segera lulus, tapi misalkan mungkin profesor scholarship bisa jadi salah satu option. Oke, berarti emang lebih ke mudah dan juga cepat gitu ya buat kita yang ibaratnya pengen cepet-cepet lulus S2 gitu ya, itu bisa jadi opsi banget gitu ya. Oke Kak, sebelumnya saya ingin mengingatkan dulu ya kepada teman-teman audiens, nanti barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh persiapkan pertanyaannya, nanti boleh raise hand, dan nanti akan saya persilahkan bagi yang ingin bertanya seperti itu ya. Nah, oke Kak, lanjut lagi. Tadi kita berbicara tentang S2. Sebelum lanjut lagi nih kita bahas tentang S2, saya pengen bedah dulu tadi pengalaman-pengalaman Kakak di lomba. Kayak gitu, tadi banyak banget tuh lomba, ada ya berbagai jenis lomba, bahkan saya kan setahu saya gitu ya, biasanya orang-orang yang biasanya aktif di lomba itu, enggak semuanya, tapi rata-rata biasanya tuh menyukai satu lomba gitu. Kayak misalnya LKTI, dia tuh biasanya seneng LKTI terus gitu. Misalnya kalau jago desain, di poster terus, kayak gitu-gitu. Nah, ini kenapa gitu ya Kakak, motivasi awalnya kenapa bisa memilih untuk, aku pokoknya ikut lomba ini, lomba itu, jadi menang di sini, menang di situ, gitu tuh, apa ya kayak gitu. Jadi lebih ke motivasi utamanya sehingga bisa multi apa ya disebutnya, multi kemampuan mungkin ya, multi kemampuan, sehingga ya itu tadi menang banyak lomba, karena tadi lomba yang menangnya aja sebanyak itu gitu, apalagi lomba yang diikuti dan juga pengalamannya. Nah, boleh Kak, di-sharing juga ya gitu, awal mulanya ketertarikan di lomba-lomba tadi? Oh ya, jadi jujur saja waktu itu saya itu jadi lebih apa namanya, lebih jadi pas SMA itu emang saya suka riset kecil-kecilan lah gitu. Jadi suka sok-sokan riset, penelitian-penelitian gitu waktu SMA itu gitu, waktu di pesantren itu. Nah, pas waktu kuliah itu, waktu kuliah S1 itu sangat difasilitasi. Waktu itu juga Pak Nurul itu, terima kasih banyak Pak. Dulu itu Bapak memberikan kesempatan gitu. Jadi mengharuskan kita harus daftar PKN seperti itu. Nah, jadi di sana itu jadi kita termotivasi untuk bisa ikutan PKN seperti itu. Nah, setelah PKN itu juga ada beberapa ternyata enaknya riset gitu. Kalau misalkan kalau PKN itu kan kita dapat dana kemudian riset seperti itu. Nah, kalau itu bagaimana mempublikasikan ke orang-orang? Nah, biasanya lewat LKTIN, lomba karya tulis ilmiah mahasiswa seperti itu. Nah, di sana di LKTIN itu kan umumnya itu hasil-hasil riset. Jadi hasil-hasil penelitian kita itu dilombakan, dibuat papernya, dibuat artikelnya, kemudian setelah lulus itu setelah lulus itu kita diundang. Misalkan saya diterimanya dulu di Universitas Hasanuddin salah satunya. Jadi saya berangkat ke Makassar gitu. Nah, dananya itu alhamdulillah dibantu sekali sama pihak departemen, sama pihak fakultas, sama pihak UPI gitu. Jadi kalau kita mau untuk mencari sponsor-sponsor seperti itu, insya Allah itu akan mudah gitu. Jadi dari UPI juga dapat, alhamdulillah dari departemen, dari fakultas juga waktu itu. Jadi untuk tiket ke sana berapa dan sebagainya. Di sana kan kalau lulus LKTIN itu biasanya kita mengeluarkan misalkan pendaftaran gitu. Pendaftarannya itu bisa dari dana sponsor juga gitu. Nah, selain kita dapat relasi gitu, teman-teman di sana, kemudian pengalaman selain itu jadi dapat ilmu lagi, insight yang baru dari teman-teman yang lain. Jadi kan kita misalkan dalam satu LKTIN itu yang diterimanya itu 10 tim dari berbagai universitas di Indonesia. Nah, kita bisa tahu riset dari ITS, dari UNESA, riset dari Unhasnya, riset dari Jakarta, biasanya seperti itu. Nah, mereka itu dari apalagi IPB, Undip, aduh itu riset-risetnya keren-keren, dan ini tuh jadi jadi motivasi tersendiri, jadi inspirasi tersendiri. Oh iya ya, kayaknya riset ini bagus gitu. Nah, jadi riset ini bagus gitu. Nah, kemudian jadi addicted gitu. Kayaknya ikutan terus lomba-lomba ini jadi sangat menarik karena dapat pengalaman di
teman-temannya juga dapat insight baru dari penelitian-penelitian teman-teman yang lainnya, dan juga travelingnya. Oke, berarti yang itu sih nilai lebih banget tuh traveling gitu ya. Kita bisa Betul, jalan-jalan, kita ya, didanai gitu gak sih? se-Indonesia. Ya bisa banget didanai. Tadi juga didanai katanya sama departemen ya, sama fakultas. Barangkali kalau masih ada peneruh Hana, bisa ya Pak nanti kita didanai. Barangkali kita nanti lolos LKTI. Oke, lanjut ya Teh. Tadi kan kita sudah bahas motivasi. Ternyata di saat kita sudah berprestasi, terus kita misalnya traveling ke sana ke sini, ternyata makin meningkatkan semangat kita untuk berprestasi gitu ya, Gat Teh? Betul sekali. Oh, Oke, berarti lebih ke ayo kita cobain dulu aja, kita berprestasi, siapa tahu nanti ketagihan gitu ya. Nah, di sini saya coba lanjut lagi. Dari lomba-lomba Teteh kan tadi bukan hanya LKTI ya, ada juga tadi saya baca ada business apa sih tadi yang ya lebih ke bisnis, ada juga yang poster. Nah, kenapa Teteh itu memilih lomba-lomba tersebut? Apakah memang sesuai dengan passion Teteh atau gimana kayak gitu? Nah, jujur saja kalau di bidang bisnis itu, saya tuh pernah bisnis dan kemudian gagal lagi bisnis, gagal lagi gitu. Tapi dari ikut apa namanya lomba-lomba seperti itu kan kita membentuk relasi dengan teman yang lainnya. Saya juga kan teman sedepartemen yang lainnya yang juga interest dengan lomba LKTI. Kemudian saya juga kan ikut LEPIM, lembaga penelitian itu kan. Nah, di sana ikut sama teman-teman. Yuk buat apa namanya? Buat penelitian seperti itu, buat ide seperti itu. Nah, ternyata ada salah satu teman juga dari kimia juga, kayaknya kita kan udah apa namanya, udah lomba karya tulis ilmiah gitu, LKTIN, nah, seperti itu. Nah, hasilnya ini kayaknya kita bagus untuk didaftarin ke bisnis plan seperti itu. Nah, kita itu udah penelitian udah jadi. Setelah jadi ternyata ini sangat berpotensi untuk dijadikan bisnis plan seperti itu. Nah, ikutlah bisnis plan ini. Nah, alhamdulillah kalau yang masalah bisnisnya ekonominya kita nge-hire juga dari teman yang dari jurusan ekonomi gitu. Jadi kita nggak mau misalkan ikut bisnis plan tapi kita nggak tahu ekonominya seperti apa gitu. Tapi kita riset apa namanya produknya, tapi secara ilmu ekonominya kita nge-hire teman-teman kita yang di ekonomi gitu. Jadi makin relasi lagi jurusan FEB, jurusan EPTK gitu. Jadi salah satu keuntungan. Oke, berarti lebih ke perbanyak juga relasinya ya. Jadi di saat kita ikut lomba, coba gitu kita maksimalkan supaya ada gitu dari segala bidang ilmu yang lomba yang kita inginkan gitu ya, Teh. Nah, selanjutnya tadi udah banyak banget pengalaman-pengalaman. Pengen tahu apa sih pengalaman terseru, terunik, atau mungkin yang terkenang banget gitu ya Teh dari saat Teteh mengikuti perlombaan atau mungkin saat kuliah di Korea misalnya kayak pertama-tama tuh aku kayak dapat kesan apa kayak gitu-gitunya Teh. Jadi kan kita pengen tahu ya Teh sebenarnya ketika kita banyak ikut lomba apa sih pengalaman yang unik yang pernah seorang Karena Zain yang Masya Allah gitu prestasinya dapatkan gitu Teh. Oke, salah satu yang paling berkesan dan nggak bisa saya lupakan itu tentunya lomba karya tulis pertama saya waktu itu, yaitu Islamic Paper Challenge yang waktu di ITS. Itu benar-benar yang pertama saya ikut LKTIN. Kemudian di sana itu benar-benar sebelum presentasi saya itu ada teman-teman dari UGM, teman-teman dari ITS itu mereka itu presentasi how they deliver the message itu benar-benar kayak ngena banget gitu. Kayak saya jangankan sebagai juri, tapi saya sebagai mahasiswa itu sangat, kok bisa gitu, sekeren itu gitu penelitiannya. Kemudian sekeren itu hasilnya seperti itu. Nah, saya itu sebelum penelitian itu saya benar-benar nangis karena saya itu merasa bodohnya, merasa tidak bisa apa-apa gitu. Kalau bagaimana kalau presentasi saya gagal. Nah, waktu itu saya benar-benar telepon langsung ibu saya waktu itu. Telepon ibu saya, Mama tolong doain saya supaya saya dapat juara seperti itu, juara 1. Padahal saya benar-benar nggak yakin saya jadi juara 1. Melihat teman-teman UGM dan teman-teman univ yang lainnya, tapi benar-benar kayak sama nangis supaya dimudahkan presentasinya, supaya diberhasilkan. Mama saya juga entah mengapa jadi ikut nangis gitu. Jadi kita sebelum saya presentasi semuanya nangis gitu.
Terus kayak Allah Maha Baik, dan doa orang tua itu, harusnya doa ibu tuh benar-benar langsung melesat ke langit gitu ya, ke Allah. Jadi itu pertama kali saya ikut LKTIN dan langsung lulus itu benar-benar, bukan lulus lagi tapi juara 1 waktu itu. Benar-benar it's something amazing lah gitu. Aduh ya Allah, Masya Allah banget itu benar-benar, kita benar-benar sujud syukur, benar-benar benar-benar sesuatu yang nggak bisa dibayangkan seperti itu. Jadi jangan lupa untuk selalu minta doa kepada orang tua dalam hal apapun, dalam kita ujian, mau lomba apapun, mau dalam segala hal kegiatan gitu, seperti itu. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka gitu. Aduh, jangan sampai. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga dalam setiap tindakannya itu bisa senantiasa minta doa pada orang tua dan juga usaha maksimal. Oke, berarti tadi itu ya keren banget magic dari doa gitu ya. Jadi salah satu bisa dibilang batu loncatan kita dalam meraih kesuksesan yaitu salah satunya itu doa gitu ya teman-teman. Di saat kita sudah memaksimalkan usaha, mungkin salah satu cara terakhir yaitu doa kita kayak gitu. Nah ini satu pertanyaan terakhir sebelum kita coba kepada audiens yang lain gitu ya, barangkali ingin bertanya kepada Teh Rena. Nah di sini boleh dong kasih pesan gitu ya dari Kak Rena kepada kita yang kadang kita tuh masih ragu dalam baik itu mengikuti lomba, mengikuti beasiswa gitu ya, kan sekarang kayak banyak beasiswa yang bisa menunjang pendidikan kita, cuman kadang kita tuh insecure gitu loh Teh. Jadi kadang emang gue bakal bisa gak ya, daripada kayak kadang kita tuh lihat kayaknya gue gak bakal mampu di sini gitu. Jadi sebelum daftar kita udah mundur duluan kayak gitu. Begitupun saat mengikuti lomba, kadang kayak di saat lombanya keren, publikasinya dan lain-lain, kita tuh jadi emang aku bisa kayak gitu loh Teh. Boleh Teh kasih pesan untuk kita. Ini suatu mindset yang saya dapat salah satunya dari Korea juga ya. Jadi belajar di luar negeri bukan hanya sok gengsi-gengsian gitu, tapi kita benar-benar mendapatkan ilmu. Kalau kata Cinta Laura itu ya, kita tuh nggak bisa tahu jurus mata kuliah apa sih yang paling kita ngeh gitu, tapi kita itu bisa memandang suatu problem itu dari berbagai macam perspektif gitu. Jadi how to solve the problem itu kita benar-benar tahu bagaimana, jadi bisa change our mindset gitu. Nah, salah satu hal yang saya dapatkan juga di Korea itu adalah semangat mereka yang benar-benar luar biasa. Mungkin teman-teman di sini sering lihat drama Korea yang mungkin yang terlalu romantik seperti itu. Tapi mereka itu di sisi itu how they study itu benar-benar gila-gilaan gitu. Jadi benar-benar mereka berusaha yang sangat luar biasa, yang mungkin kalau kita di Indonesia, universitas di Indonesia itu kita merasa aku mau belajar mata kuliah ini ya supaya lulus aja lah biar gitu. Tapi kita nggak paham what we studied gitu, dan kita nggak paham apa yang kita pelajari. Nah sehingga yang ada di otak kita itu cuman bagaimana dapatkan nilai yang bagus, bagaimana caranya, jadi cuma belajar. Misalkan kalau di kisi-kisinya A, berarti kita belajar A aja. Kisi-kisinya B, belajar B aja. Nah, di sana tidak. Jadi mereka tidak hanya berpikir untuk bagaimana lulusnya, tetapi bagaimana mereka memahami suatu ilmu. Sampai ke deep-nya gitu, sampai sangat dalamnya gitu ilmunya. Jadi misalkan belajar tentang general chemistry. Nah, general chemistry itu mereka benar-benar meskipun kisi-kisi ujiannya itu A, B, C, tapi mereka itu belajar benar-benar satu chapter itu mereka pelajari. Mereka teman-teman yang di Korea itu benar-benar mereka belajar sampai malam, yang mereka benar-benar paham, baru kemudian mereka ujian. Karena mereka mindset-nya itu bukan pada nilai, tapi pada pekerjaan. Nah, kalau misalkan kita mindset-nya pada nilai, berarti kita cuma dapat A, it's okay, oh good gitu. Tapi mereka itu mindset-nya adalah bagaimana nanti setelah lulus gitu. Nah, setelah lulus itu mereka itu jadi paham. Jadi kalau ujian biasanya jurusan pendidikan gitu, pendidikan biasanya jadi guru. Nah, ujian guru itu jauh lebih penting bagi mereka dibandingkan dengan ujian-ujian yang di kuliah gitu. Nah, jadi mereka itu ujian benar-benar memahami ilmu-ilmu kimia, general chemistry itu sampai ke bukunya itu sangat lecek.
Kemudian kalau misalkan inorganic chemistry mereka benar-benar memahaminya gitu. Nah, salah satu yang paling saya menyesal adalah saya tidak punya itu waktu saya S1. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini kalau belajar suatu misalnya mata kuliah general chemistry untuk teman-teman 2020 mungkin. Jadi kalian itu benar-benar memahami itu, benar-benar paham akan ilmu itu. Kemudian kalau misalnya kalian belajar biokimia, belajar yang benar-benar tentang itu, semuanya dipahami benar-benar di dalam seperti itu. Nah, jadi setelah kalian misalkan suatu nanti dapat kesempatan dari Allah gitu untuk kuliah master, PhD, nah setelah di sana itu benar-benar yang dikoreknya itu benar pemahaman kita. Bukan nilai kita bagaimana, tapi pemahaman kita terhadap kimia itu. Jadi kalau misalnya kalian paham terhadap ilmu itu, maka akan luar biasa seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini, mumpung kalau saya mau balik lagi ke masa S1 itu, benar saya pengen memahami banget general chemistry dan misalkan semua materi-materi kimia itu pengen saya benar-benar ingin dipahami jauh-jauh gitu. Jangan sangat sampai bit-bitnya sampai molotok kalau bahasa Sundanya itu pengen seperti itu. Jadi seperti itu. Ya. Oke, Karena. Jadi lebih ke kita harus tuh ternyata pas kakak tadi di Korea ternyata mereka tuh benar-benar memaksimalkan pembelajarannya gitu ya, benar-benar belajar sampai molotok dan kayak ujian yang menurut mereka ujian tuh di saat mereka ibaratnya menjadi guru atau lebih ke mengaplikasikan keilmuan mereka seperti itu ya Kak. Betul. Sekarang karena dari tadi saya terus yang dari teman-teman panitia, peserta maksud saya, peserta atau audiens, ada yang ingin bertanya, boleh raise hand, nanti akan saya persilahkan. Nah, untuk pertanyaannya tidak ada sesi ya, jadi tidak ada sesi. Pokoknya raise hand itu akan dipersilakan bertanya. Sampai batas berapa orang itu menyesuaikan dengan waktu yang kita punya, seperti itu ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk raise hand. Bisa dimulai dari sekarang. Ini ada Desi. Siapa lagi? Ada lagi kah? Bentar ya, saya lihat. Ada Desi, ada Fatimah Nur Azizah. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Sebentar. Wah, banyak banget ya ternyata. Teman-teman semua pada antusias, ternyata alhamdulillah sekali. Oke, kita mulai saja dari peserta pertama yang yaitu dari Kak Desi Nur Fitri. Kak Desi, mic-nya, nanti sebutkan nama dan asal instansinya ya Kak, dan juga pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam karena terkendala jaringan di sini. Izin bertanya, nama saya Desi Nur Fitriani, asal instansi dari Universitas Pajajaran. Izin bertanya kepada Kak Rena, tadi kan sempat dijelaskan bahwa ada 2 macam beasiswa di Korea itu. Jadi ada yang dari kampusnya gitu, ada yang dari profesornya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana sih cara mencari tahu profesor yang ingin kita dalami bidang ilmunya gitu. Intinya gimana sih PDKT sesuatu untuk melampirkan esai. Nah, menurut Kak Rena ini apa sih hal penting yang harus dalam esai itu menjadi daya tarik bagi profesor untuk menerima kita seperti itu, Kak. Terima kasih. Berarti tadi ya pertanyaannya lebih ke PDKT bersama profesornya sama hal penting yang perlu diperhatikan pada saat kita apply esainya gitu ya. Kepada Karena dipersilakan. Oke, baik, terima kasih yang tadi bertanya, Saudari Desi. Jadi untuk pertama untuk bagaimana kita cari tahu tentang profesornya. Pertama tadi sudah saya katakan untuk searching di website-nya. Jadi di Google waktu itu pernah saya juga untuk coba-coba lihat seperti itu web unik-unik. Misalkan jadi saya searching-nya itu misalkan di Google itu Seoul National University profesor. Nah di sana itu
muncul ada departemen apa yang kita cari. Misalnya saya itu chemistry education. Nah, di sana itu ada chemistry education seperti itu. Nah, kalau misalkan di sana ternyata jurusan kita tidak ada, jadi pertama kali kita masuk misalkan Seoul National University aja dulu. Di sana kita lihat jurusan apa saja sih yang ada. Nah, pertama kali jurusan ada yang misalkan ternyata jurusan kita tidak ada di sana gitu. Soal misalkan saya chemistry education, nah di Yonsei University, di Korea University itu tidak ada, adanya juga science education, tapi itu untuk bukan chemistry education-nya seperti itu. Nah, jadi pahami dulu bahwa departemen kita ada di universitas yang kita cari seperti itu di web tersebut. Nah, setelah tahu oh ternyata departemen kita ada nih, misalkan jurusan jurusan informatics gitu. Nah, ternyata di FNU ini kita buka di di departemennya itu yang ada sebenarnya di sana ada juga profesor seperti itu. Nah, profesor kemudian di searching di sana itu ada berbagai macam profesor, khususnya di FNU sangat banyak profesornya. Kemudian mungkin tidak bisa ditunjukkan ya. Saya ada beberapa beberapa PPT-nya juga, tapi itu bukan PPT itunya, tapi semacam hanya capture-nya aja. Jadi capture di sana ada list profesornya itu ada sebentar saya ada. Nah, biasanya di website-nya itu ada namanya apa, kemudian jurusannya apa, kemudian di sana major-nya. Misalkan di sini ada Departemen Chemistry Education, major-nya Bioorganic Chemistry and Chemical Biology. Kemudian emailnya, nah emailnya itu ada di sana tercantum di website tersebut. Emailnya adalah bla bla X, kemudian kontaknya juga ada, kontak nomor kontaknya gitu. Tapi mungkin nomor kontak it's really hard gitu. Jadi mungkin biasanya dihubungi lewat email saja. Nah, setelah setelah kita tahu emailnya, kemudian kita searching risetnya apa si profesor ini, misalnya riset Yeonjun, Profesor Yeonjun. Kemudian kita masuk ke Google Scholar. Di Google itu kan ada Google Scholar. Di Google Scholar itu adalah tempat website artikel-artikel ilmiah yang dapat dipercaya, gitu. Yang umumnya mostly dapat dipercaya di Google Scholar itu. Nah, di Google Scholar itu kita searching, misalkan namanya Yeonjun, Seoul National University. Kemudian di sana muncullah berbagai macam hasil risetnya. Kemudian kita baca salah satu risetnya. Salah satu risetnya adalah misalkan tentang pemanfaatan misalkan apa sih protein X tertentu untuk Y misalkan tertentu. Kita baca meskipun itu dalam bahasa Inggris, kita harus benar-benar searching itu penelitiannya tentang apa seperti itu. Kemudian setelah kita bahas satu artikel, muncul lagi ke artikel yang lainnya. Oh, artikelnya berarti mostly tentang protein tersebut misalkan seperti itu. Nah, setelah kita riset topik penelitiannya, kemudian kita email profesor tersebut. Emailnya itu ya tadi seperti sudah kita katakan, cantumkan CV kita, kemudian kita cantumkan tentang ketertarikan kita tentang riset profesor tersebut seperti itu. Nah, kalau misalkan profesor menjawab berarti tertarik dan kita kemudian si profesornya oh iya silahkan saya ada dana riset seperti itu. Kalau misalnya tidak dihubungi berarti jangan tunggu terus ke profesor yang lainnya. Profesor jangan hanya di FNU, misalkan ada di Korea University, ada di Yonsei University, ada di Kangwon National University tadi di Kangwon, ada yang di Busan National University. Semua universitas, teman-teman saya juga bisa lebih dari 10 mencet profesor-profesor itu, jangankan di Korea, teman-teman ada yang di Jepang, kemudian di searching website-website universitas-universitas tersebut seperti itu. Jadi jangan tunggu satu profesor, tapi kita harus PDKT-nya ke berbagai macam profesor di berbagai universitas, di berbagai yang kita inginkan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Atau kurang jelas? Itu Kak yang tadi esai itu gimana? Oh iya. Yang hal penting yang esai. Yang di esai tersebut sebenarnya yang di esai itu hampir jarang profesor meminta esai. Itu salah satu kelebihan dari profesor itu tidak ribet, mungkin hanya interview sama presentasi topik tertentu dari riset si profesor. Misalkan tidak harus hasil riset kita, tapi misalkan tentang topik tentang misalkan
topik X misalkan, nah tentang riset-riset yang telah terjadi, ini tuh apa, kita itu pemahaman kita. Nah untuk esai tersendiri itu umumnya untuk government scholarship seperti itu, government scholarship seperti KGSP, ataupun kalau kita buat esai tersendiri untuk profesor scholarship itu pas waktu admission ke kampusnya. Jadi kan sebelum kita daftar S2, misalkan saya ke Kangwon National University, nah saya dapatkan dulu profesornya, beasiswa profesornya, ke profesor, oke, kamu diterima di lab saya. Nah baru kan kita apply ke kampusnya, berarti itu belum diterima kan. Nah apply di kampusnya itu ada esai. Nah di esai itu kita ada personal statement dan juga study plan. Nah di personal statement kita menceritakan tentang background kita seperti apa, keluarga kita seperti apa, tidak harus ditampilkan misalnya keluarga saya itu jadi keluarga saya itu dokter di sini, nggak perlu, misalkan keluarga saya itu adalah mostly adalah guru, sehingga saya tercipta untuk misalkan tertarik dengan guru misalkan seperti itu. Nah tidak spesifik tapi secara umum saja. Kemudian juga di personal statement itu kita menunjukkan sedikit tentang prestasi-prestasi kita di akademisnya seperti apa, seperti itu. Nah di study plan ini kita mencantumkan niat kita gitu, niat kita untuk sekolah di sana itu seperti apa. Umumnya teman-teman saya mengkerangkanya itu jadi per semester. Jadi misalkan kan ada 4 semester untuk master. Semester 1 sama semester 2 saya akan fokus mengikuti mengikuti kelas-kelas seperti itu, dan akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan grade yang bagus. Nah, baru di tahun kedua di semester 4, semester 3, semester 4 saya akan fokus untuk meneliti untuk tesis saya seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang diperhatikan pada saat penulisan esai. Oke, terima kasih kepada tadi Kak Desi dari Unpad. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Jika sudah, Iya Kak, sudah sangat terjawab. Terima kasih Kak. Oke, kita lanjut kepada penanya selanjutnya. Ada dari Kak Fatimah Nur Azizah. Boleh ya untuk on mic-nya dan langsung bertanya dan perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nur Azizah dari Universitas Pendidikan Indonesia. Izin bertanya kepada Teh Rena. Sebelumnya, mohon maaf karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat umum sebenarnya. Cuman saya pengen tahu aja dari pandangan Teh Rena nih kayak gimana. Terkait pencapaian prestasi nih Teh. Kadang-kadang apalagi kita mahasiswa-mahasiswa baru tahun 2020 nih suka ngerasa masih malu, masih semangatnya naik turun kayak gitu Teh. Gimana sih Teh caranya biar kita tuh terus semangat, terus pede untuk mencapai suatu prestasi dalam bidang organisasi maupun akademik kayak gitu Teh. Terima kasih. Oke. Langsung dijawab moderator. Iya boleh Kak, langsung dijawab. Oke. Nah jadi saya sangat merasakan mahasiswa baru itu, apalagi saya waktu itu adalah mahasiswa yang sebenarnya pas awalnya itu memilih jurusan lain, itu sangat sulit pas waktu ternyata kita masuk jurusan yang memang awalnya tidak kita bayangkan sebelumnya seperti itu. Nah, bagaimana memperoleh motivasi dan itu bisa terus menerus. Nah, salah satu hal yang paling efektif itu adalah membangun teman, kita gabung kepada lingkungan yang bagus gitu. Jadi misalkan waktu itu saya sangat tidak tahu seperti apa, mau melangkahnya seperti apa, mau berprestasi seperti apa, tapi yang jelas saya mau untuk aktif di bidang riset seperti itu. Nah, waktu mau kaku itu ada salah satu salah satu UKM gitu yang ternyata fokus untuk penelitian seperti itu. Nah, di sana saya ternyata bertemu dengan orang-orang yang memang juga interest dan tertarik untuk riset seperti itu. Nah, di sana saya kenalan dengan kakak tingkat yang luar biasa, kakak tingkat yang sudah melanglang buana ke luar negeri, melanglang buana ke Indonesia, lomba A, B, C. Nah, saya itu biasanya kepoin gitu.
kepoin ke si teteh X gitu. Teteh, saya ini dari jurusan ini seperti itu. Nah, boleh tanya nggak gini terkait dengan lomba ini apakah bisa seperti ini? Saya itu biasa sok-sokan gitu, sok-sokan PDKT seperti itu. Nah, kemudian juga yang di HMK itu dulu ada apa sih namanya? Ada juga ada tentang penelitian-penelitian gitu, tapi lupa apa ya aktivitasnya itu. Nah, di sana juga bisa kalian aktif di sana. Teman-teman yang juga interest dengan apa yang kita interest. Misalnya kalian tidak interest dengan penelitian, tapi interest dengan misalkan budaya, itu oke. Berarti kalian masuk ke ekskul kayak SMA aja, masuk UKM yang tentang budaya seperti itu. Nah, kalian akan benar-benar dimotivasi oleh kakak tingkat kalian yang di sana yang berprestasi, how to achieve that kind of achievement gitu. Jadi bagaimana mencapai penghargaan seperti itu gitu. Bagaimana mereka berusaha semaksimal mungkin untuk dapat hal seperti itu. Bagaimana mendapatkan informasi tentang perlombaan-perlombaan, bagaimana apply tentang misalkan student exchange ke Korea misalkan seperti itu. Nah, itu kita tidak dapatkan kalau kita sendiri gitu. Tapi kita dapatkan dari lingkungan-lingkungan tersebut seperti itu. Nah, selain di teman-teman kimia juga teman-teman yang di UKM seperti itu, kemudian kita tuliskan goals kita seperti apa. Saya waktu semester 1, semester 2 sampai saat ini sih, saya selalu mencatatkan goal saya seperti apa. Goal saya seperti misalkan A, B, C, sampai puluhan, ratusan, sampai buku saya untuk tentang goal saja itu berbuku-buku seperti itu. Dan juga curhatan-curhatan saya tentang achievement atau misalnya kegagalan yang banyak sekali ternyata di buku-buku saya itu ternyata tentang berbagai macam kegagalan. Kemudian bisa saya evaluasi why I fail gitu. Kenapa sih saya gagal gitu. Nah, kemudian bisa sharing juga ke kakak tingkat gitu. Dan setelah setting goals, jangan lupa kita itu setting goals itu kita hanya memperoleh direction, arahan. Tapi kita nggak bisa dapatkan setting sistemnya seperti apa. Nah, sistem ini yang bagaimana sih mencapai goals tersebut kita harus benar-benar laksanakan. Jangan hanya goals aja, tapi setting the system gitu. How to achieve this. Oke, kayaknya nggak ada waktu ya, maafin moderator. Oke, terima kasih Kak Rena. Berarti tadi kalau saya nangkapnya ya lebih ke gimana caranya kita mencari lingkungan juga gitu ya, yang bisa mendukung kita dalam mencapai apa yang kita kejar gitu ya, goals kita. Kepada Kak Fatimah tadi bagaimana, sudah terjawab? Sudah terjawab banget, terima kasih Teh Rena. Ya, sama-sama Fatimah, semangat selalu semuanya. Oke, bisa di lower hand-nya ya. Selanjutnya kepada penanya selanjutnya. Tadi dari Kak Safira tidak jadi bertanya katanya karena pertanyaannya mirip seperti itu ya. Jadi langsung saja kepada ada Kak Gusdian Palah. Kepada Kak Gusdian boleh ya untuk on mic-nya. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Perkenalkan, nama saya Gusdian Pala, saya mahasiswa UI. Saya ingin bertanya, cuman maaf kalau misalkan pertanyaannya agak melenceng gitu. Kalau misalnya kuliah di luar negeri itu bisa lintas jurusan nggak sih Teh? Karena kan misalnya biologi dengan jalurnya itu ke biologi lagi, mau itu jadi mikrobiologi atau sebagainya, kimia dengan kimia. Nah, sedangkan saya kan jurusannya bahasa Indonesia. Kalau misalnya ke luar negeri kan nggak ada gitu yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, apakah bisa loncat ke jurusan lain seperti itu? Terima kasih. Oke Kak, bisa langsung dijawab saja ya. Oke. Nah, setahu saya itu kalau di luar negeri itu sangat terbuka ya, sangat terbuka gitu. Dibandingkan dengan Indonesia seperti itu untuk lintas jurusan seperti itu. Asalkan memang misalkan ini kan di linguistik seperti itu ya, di bahasa Indonesianya. Nah, mungkin bisa ke di luar negeri itu linguistik bagian apa seperti itu. Nah, dulu saya kan jurusan pendidikan kimia gitu, pendidikan kimia. Nah, saya itu punya kesempatan untuk jurusannya itu ke kimia murninya. Kalau di mana
kalau untuk di luar negeri seperti itu. Nah, untuk lintas jurusan seperti itu sudah sangat biasa kalau di luar negeri, khususnya di Korea ya. Kalau misalkan negara yang lain itu saya kurang tahu seperti itu. Cuman ya harus juga diperhatikan di di requirement-nya gitu. Jadi persyaratannya seperti itu. Nah, biasanya kalau misalkan dapat beasiswa dulu, nah beasiswanya itu adalah jurusan X misalkan seperti itu. Nah, bisa tanya ke adminnya seperti itu. Tapi untuk beasiswa tersendiri itu jarang, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Khususnya government scholarship itu umumnya memang jarang sekali untuk menerima siswa lintas jurusan. Tapi kalau misalkan beasiswa profesor tersebut mungkin bisa seperti itu. Nah, untuk kalau misalkan kita punya dana tersendiri, mungkin dana tersendiri itu mungkin bisa lebih terbuka untuk lintas jurusan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan untuk government scholarship tersendiri itu rasanya jarang seperti itu. Oke, Baik, terima kasih. Sama-sama. Jawab ya. Lanjut, tadi masih ada pertanyaan lagi kepada Kak Tufatul, dipersilakan untuk on-kan mic-nya dan langsung bertanya kepada Kak Rena. Pada sebelumnya minta maaf nggak bisa on cam dikarenakan sinyalnya nggak stabil. Tapi aku izin bertanya, kan tadi Teteh banyak banget ya prestasinya. Nah sebelum mendapatkan juara, Teteh mengikuti berbagai banyak lomba. Nah itu Teh ketika kita sudah mengikuti lomba dan beasiswa, namun gagal gitu tuh, bukan rezekinya. Nah itu tuh gimana cara mempertahankan agar kita tuh terus mau nyari beasiswa untuk daftar dan juga untuk mencari lomba-lomba, karena menurut yang susah tuh Teh sebenarnya mempertahankan untuk mencarinya gitu loh Teh dan mendaftar. Terima kasih Teh. Oke, bisa langsung dijawab saja ya Kak. Oke. Nah, untuk kegagalan itu kan kita mendapatkan kegagalan itu bukan berarti kita benar-benar gagal gitu. Tapi bagaimana kita bisa bangkitnya seperti itu. Nah, tapi bangkitnya itu memang sulit setelah gagal itu, apalagi pas awal-awal kita yakin, apalagi pas awal-awal itu kita daftar A, B, C, ternyata semuanya gagal. Itu benar-benar merasa sangat terpukul gitu, kayaknya nggak mungkin lah mendapatkan beasiswa ini. Nah, bagaimana caranya adalah lihat lagi goals kita seperti itu. Nah, pada saat kita sudah lihat goals lagi, oh iya, saya harus lulus misalkan beasiswa ke luar negeri. Berarti kita harus benar-benar mempersiapkannya. Pertama adalah kita tahu harus strateginya seperti apa. Strategi yaitu strategi mendapatkan informasi beasiswa tersebut. Misalkan saya selalu mencari informasi tentang beasiswa X ini biasanya kapan ya hadir. Umumnya misalkan untuk AIS yang ke Australia misalkan itu sekitar Februari sampai Maret atau April. Kalau ke Amerika misalkan Fulbright biasanya itu sekitar Februari. Berarti saya catat itu. Kemudian apa sih yang dibutuhkan? Misalkan essay, motivation letter. Kemudian apa sih yang ditunjukkan di sana? Maka kemudian saya latihan lagi. Motivation letter seperti apa? Essay-nya seperti apa? Kemudian saya mendiskusikannya kepada kakak tingkat yang telah lulus seperti itu. Kalau misalnya kakak tingkat yang belum ada, misalnya yang lulus di beasiswa tersebut, maka kemudian kita cari di Google seperti itu. Nah, di Google itu sangat banyak pengalaman-pengalaman teman-teman yang lainnya yang suka di-share seperti itu. Sangat banyak, kemudian kita pelajari di sana. Jadi intinya adalah setelah kegagalan itu kita cari lagi goal kita seperti apa yang kalau ditulis, oh saya harus bisa. Kemudian yang kedua adalah berusaha lebih efektif dan lebih semangat lagi mempersiapkannya seperti itu. Karena kesuksesan itu pada akhirnya adalah gabungan antara kesiapan dan waktu seperti itu. Kalau misalkan kita ada waktu untuk tapi kita nggak siap seperti itu, berarti kita nggak akan mencapai kesuksesan itu gitu. Oke, bagaimana Kak? Terjawab? Sudah Teh, udah cukup. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada penanya lagi dari Kak Dita Ayu. Kepada Kak Dita dipersilahkan.
Ya, sebelumnya suara saya terdengar. Terdengar. Perkenalkan, saya Dita dari UPI. Teh, saya mau bertanya, menurut Teteh itu beasiswa yang profesor itu dari sisi pandangan Teteh plus minusnya kayak gimana, Teh? Makasih. Langsung jawab ya. Iya, boleh, Kak. Yang pertama dari kelebihan itu adalah pertama tadi relatif mudah, yaitu tahap-tahapannya yang sangat tidak complicated dibandingkan dengan beasiswa yang lainnya. Jadi relatif mudah. Kemudian kelebihan itu lebih dekat dengan profesor. Nah, di sini adalah kan ya profesor yang berikan kita beasiswa, bukan profesor sih, tapi dana dari profesor kan, ada dana riset profesor. Nah, otomatis kita lebih dekat dengan profesor seperti itu. Nah, biasanya kalau kita lebih dekat dengan profesor itu kita lebih mendapatkan ilmu yang lebih gitu. Karena setiap hari atau misalnya setiap minggu itu kalau kita itu selalu mendapatkan ujangan gitu atau melaporkan hasil dari penelitian kita ke profesor seperti itu. Kemudian biaya conference ditanggung. Ini salah satu benar-benar yang sangat worth banget gitu kalau di beasiswa profesor itu. Waktu itu saya setelah riset saya selesai, saya dapat conference di Jeju dan juga di Singapura gitu, di NUS. Nah, semua biayanya dari tiket sama biaya hidup selama di sana itu dikasih dari profesor, dari dana riset tersebut. Nah, kalau kekurangannya itu adalah beasiswa itu tergantung dari dana riset profesor. Jadi misalkan ada profesor saya yang profesor teman saya gitu, dia biologi gitu, dari biologi. Nah, dana riset sangat besar gitu. Jadi per bulannya itu dia dapat besar gitu. Nah, sehingga konferensinya itu bukan di daerah Asia lagi, tapi dia konferensinya di Eropa, jadi di Italia waktu itu. Jadi mereka bisa ke sana dengan full gitu, full funded gitu. Kemudian di profesor itu kan misal dana profesor itu kita seperti digaji ya. Jadi per bulan misalkan dapat sekian ratus ribuan atau sekian juta won. Nah, itu adalah untuk biaya SPP, kemudian biaya hidup, dan juga biaya tempat tinggal. Jadi semuanya itu udah ditanggung dari beasiswa profesor tersebut seperti itu. Nah, kalau misalkan dari government scholarship itu segala macamnya, dari mulai tiket pesawat pulang pergi dari Indonesia ke sana, kemudian biaya tesisnya juga dibiayain sama government scholarship, tapi kalau profesor scholarship tidak ada gitu. Nah, jadi tergantung dana risetnya. Jadi kalau dana riset profesor kecil ya berarti kita hidup riset itu sangat pas-pasan banget gitu. Jadi kalau misalkan profesornya dan risetnya bagus, banyak, berarti kita sangat makmur di Korea seperti itu. Nah, dan juga kekurangannya itu beban kerja yang lebih. Kalau teman-teman yang government scholarship mungkin profesornya tidak terlalu menekan ya. Tapi kalau kekurangannya itu adalah kalau kita profesor scholarship itu kita pasti selalu ditekan oleh profesor untuk misalkan hasilnya misalnya bulan ini harus kita kan seperti apa namanya bekerja di landscape profesor gitu, jadi goal tertentu harus dicapai dalam sekian bulan, kemudian hasil risetnya sampai seperti apa, kemudian ada laporan tertentu ke si profnya gitu ya, seperti itu. Dan waktu itu benar-benar kalau di profesor itu untuk mencari profesor yang bagus itu teman-teman usahakan teman-teman itu harus misalkan syukur-syukur kalau teman-teman ada kakak tingkatnya yang di lab tersebut, jadi bisa tahu karakteristik profesornya. Jadi mohon maaf ini ya, jadi tidak ingin saya juga mengatakan ini, tapi di Korea juga ada beberapa profesor yang memang karakternya tidak bagus. Jadi sangat menekan kepada mahasiswanya, tapi ternyata tidak dapat, tapi uang per bulannya itu misalnya dikurangi atau misalkan sangat kecil, tapi beban kerjanya itu sangat luar biasa. Teman saya juga satunya yang dia bekerja dari pagi jam 7 sampai subuh itu riset terus, tapi ternyata misalnya gagal terus dan kemudian si profnya terlalu marah segala macam seperti itu, tapi dana risetnya kecil jadi sedikit seperti itu hasil yang kita peroleh, kemudian dia terpaksa harus ke Indonesia tanpa gelar seperti itu. Itu ada beberapa macam kasus seperti itu gitu. Jadi usahakan berdoa untuk mendapatkan profesor yang baik seperti itu sangat tidak mudah. Bagaimana Kak Dita, terjawab? Ya, terjawab Teh, terima kasih. Sama-sama. Oke teman-teman, berhubung waktunya kita juga terbatas ya dan sudah
kepada penghujung waktu untuk tanya jawab ini. Bagi teman-teman, barangkali masih ingin bertanya kepada Karena, tadi sudah disebutkan juga ya salah satunya yaitu melalui emailnya. Boleh teman-teman hubungi saja Karena. Nah, selanjutnya, oh iya Karena barangkali mau dihubunginya via Instagram, boleh dong Kak, apa tuh Instagramnya? Oh, saya jarang buka Instagram. Saya suka uninstall, kadang-kadang install, tapi jarang banget ya, suka di uninstall. Jadi mungkin bisa hubungi saya lewat WA. Nah, WA-nya karena saya belum ganti WA nomor Korea, jadi bisa minta sama panitianya Jihan gitu. Nah, mungkin Jihan bisa kasih juga. Atau misal lewat email, saya sering cek email. Itu bisa lewat email. Email dan WA dan telepon. Oke, berarti itu ya teman-teman, barangkali memang masih belum puas dengan ICT kali ini karena kita mempunyai keterbatasan dalam hal waktu gitu ya. Jadi nanti bisa hubungi saja, bisa lewat WA, bisa minta ke panitia, atau tadi bisa lewat email gitu. Nah, selanjutnya terima kasih ya kepada Karena yang sudah memberikan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan untuk kita, wawasan untuk kita, dan juga tadi terkait sharing-sharing pengalamannya, terus ya banyak banget hal gitu ya. Nah, izinkan saya ingin sedikit mereview, bukan review ya sih, kurang lebih ke ini gitu ya, dari bahasan kita saat ini tuh, di saat kita meng-apply gitu ya, baik itu di saat kita ingin berprestasi, baik itu melalui beasiswa ataupun perlombaan, alangkah baiknya kita itu mempunyai lingkungan yang juga mendukung, terus supaya bisa mendukung kita gitu ya, di saat kita kan tidak pernah tahu ya kita bisa kita jatuh dan lain-lain. Terus kita juga alangkah lebih baiknya ketika kita bisa membangun relasi ke sana dan ke sini. Nah, terus jangan lupakan untuk doa. Nah, itu doa bisa jadi dari kita ataupun doa dari orang tua kita. Dan intinya buat teman-teman semua, jangan lupa persiapkan plan-nya dan langsung dieksekusi gitu ya. Kurang lebihnya itu ya yang bisa kita sampaikan pada ICT pada sore hari ini. Kepada Karena barangkali ada sepatah dua patah kata terakhir untuk kita semua, dipersilakan Kak. Oke, jadi waktu saya masih mahasiswa sama tingkat 1 atau tingkat 2 masih melayang-layang, masih meraba-raba mau seperti apa, rencana seperti apa, pengen seperti apa. Nah, saya suka bertanya kepada kakak tingkat, saya selalu SKSD-nya teman-teman di sini, jangan ragu untuk hubungi saya. Insya Allah kalau misalnya saya ada waktu juga, insya Allah saya balas. Kalau misalnya telat juga mohon maaf seperti itu. Kadang-kadang juga suka ke bawah gitu chatnya seperti itu. Nah, senantiasa semangat berdoa dan belajar dengan baik di akademiknya. Jangan sampai suatu saat nanti merasa menyesal kenapa nggak belajar dengan baik waktu itu seperti itu. Kemudian juga berusaha untuk misalkan skillnya seperti apa, keinginan seperti apa, juga ke UKM atau misalkan di HMK sendiri banyak kegiatan, maka sebagiannya sesuai dengan passion kita, atau misalnya belum punya passion, berarti raba-raba lagi, kayaknya ini enak, berarti kita di sana. Kalau misalkan belum, juga kita coba lagi ke UKM lain seperti itu. Jadi jangan sampai kalian patah semangat, karena mungkin di sana itu adalah di sisi saya mungkin hanya prestasi seperti itu. Tapi mungkin kalian tidak tahu seberapa macam kegagalan yang telah saya buat dalam hidup saya. Dari misalkan dari prestasi AKTI aja, misalkan hanya 5 yang saya menang di AKTI, tapi sebenarnya saya sudah mengikuti itu lebih dari 20, seperti itu. Saya mendapat kesempatan untuk nulis artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional, itu adalah keinginan saya dari waktu semester 1, tapi ternyata Allah kabulkan di tahun ketiga. Nah, Allah kita iringi usaha kita dengan doa. Nah, kita percaya bahwa Allah akan menjawab menjawab doa kita. Nah, entah itu 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, 3 tahun, atau misalkan setelah lulus, misalkan seperti itu. Nah, maka jangan sampai kita berputus asa, maka semangat semuanya. Oke, terima kasih Karena. Oke teman-teman, karena ya tadi ya keterbatasan waktu, mungkin kepada Karena terima kasih telah menyempatkan waktunya, telah berkenan untuk sharing bersama kita. Selanjutnya, saya selaku moderator, saya Sophia Alawiyah gitu ya, selaku moderator, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, baik itu yang disengaja ataupun mungkin yang tidak disengaja. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC kita yang akan memandu acara selanjutnya. Kepada Kak Viryal, dipersilahkan.
Baik, luar biasa sekali ya talk show pada kali ini. Terima kasih banyak kepada Kak Rena dan terima kasih juga kepada Teh Sophie yang telah memandu talk show dengan sangat baik. Nah, selanjutnya oleh Ketua BEM HMK FMIPA UPI kepada Kang Sultan Hadi Prabowo, saya persilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya kepada Teh Rena. Ya, baik. Baik. Terima kasih tentunya kepada Kak Rena Zain yang telah memberikan banyak pengalamannya ya, sharing tadi. Semoga banyak ilmu, kemudian inspirasi dan motivasi yang diberikan kepada kita, itu menjadi ilmu, kemudian menjadikan kita lebih berani tentunya ya, untuk mencoba untuk berprestasi, mencoba mendaftar beasiswa, mengikuti perlombaan, begitu. Dan ini mungkin sedikit dari kami Kak, dari himpunan sertifikat ya, dari himpunan dan departemen, semoga bermanfaat juga sedikit. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Rena Zain atas ilmu dan pengalaman-pengalaman yang sudah dibagikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, sebagai peserta yang mendengarkan tentunya. Terima kasih banyak Ketua BEM. Baik, ya. Terima kasih kepada Kang Sultan yang telah memberikan sepatah dua patah katanya. Selanjutnya, terima kasih juga kepada semua peserta yang berkenan hadir untuk datang dan mendengarkan motivasi atau sharing dari Kak Rena ini. Dan terima kasih juga karena telah mengikuti ICT ini dengan sangat baik, tertib, dan kondusif. Iya, jangan lupa untuk hadir di ICT hari kedua dan ketiga, dan jangan lupa juga untuk mengikuti giveaway-nya. Selanjutnya ialah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Kang Farhan Abdurrahman. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, pada hakikinya semua yang kita lakukan di dunia ini semata-mata hanyalah sebatas usaha. Akhirnya Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Maka dari itu kami di sini mengajak kepada teman-teman semua, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, perkenankan saya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami agar bisa mempersiapkan diri kami dengan baik, agar bisa mempersiapkan diri kami dengan penuh totalitas, dan agar kami bisa mempersiapkan diri dengan penuh ikhlas untuk menjadi generasi penerus bangsa kami di masa depan nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih kepada Kang Farhan yang telah membacakan doanya. Sebelum kita tutup acara hari ini, akan ada sesi, mohon maaf, sebelum sesi dokumentasi, mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kepada semua partisipan dipersilakan untuk on cam karena kita akan ada sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh panitia. Kepada semua peserta dipersilakan untuk on cam ya. Dan kepada panitia yang tugas untuk memandu dokumentasi, saya persilakan untuk mengambil alih. Silakan kepada panitia. Untuk panitia, apakah sudah ada?
yang akan memandu. Oke, ternyata udah on cam semua. Kepada Kang Sultan yang belum on cam dan yang lain, ayo on cam dulu untuk dokumentasi. Oke, lihat siapa yang belum on cam. Yang bisa on cam ya buat kenang-kenangan. Oke, saya hitung 3 ya untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk halaman ketiga, 1, 2, 3. Terakhir untuk halaman keempat, 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah Teh. Terima kasih kepada panitia yang sudah memandu untuk dokumentasi. Jangan lupa kepada teman-teman peserta untuk mengisi presensi. Bagi yang belum, link ada di kolom chat. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti ICT hari kedua dan ketiga. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti giveaway-nya. Demikian acara kali ini. Saya Virial selaku MC. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa datang ya sampai hari terakhir. Ditunggu. Terima kasih hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat.